Perkenalkan, nama saya Marsika Yoga Dewandono, nomor absen 25. Di sini saya akan mengikuti ulangan lisan. Yang pertama, Kebinekaan Bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini pemersatu dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Alat pemersatu bangsa yaitu Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, konsep integrasi nasional. Integrasi menurut KPBI adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan, satu kesatuan yang bulat. Integrasi nasional adalah usaha dan proses untuk mempersatukan perbedaan sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Ada 3 faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol semboyan negara. Yang ketiga, adanya tekad untuk bersatu seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Keempat, faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpastian terhadap ketidakmerataan hasil. Yang kelima, konsep bela negara. Negara artinya hak sekaligus kewajiban setiap warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Dasar hukum pasal 27 ayat 3 UUD NKRI tahun 1945. Yang keenam, upaya bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Yang ketujuh, peran serta warga negara. Yang pertama adalah ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah kebijakan cara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Contohnya yang pertama dari luar negeri, yaitu ada agresi, spionis, sabotase, dan aksi teror. Dari dalam negeri, konflik horizontal, aksi teror, dan sabotase. Yang ke-8, tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan menggugah kemampuan, contohnya korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindakan kriminal. Yang ke-9, hambatan. Hambatan adalah usaha yang dari diri sendiri bertujuan melemahkan atau menghalangi secara konsepsional, contohnya fanatisme. Yang ke-10, gangguan. Gangguan adalah usaha yang berasal dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional, atau contohnya paham radikalisme.